Halo semuanya, saya Indra Fatan dan sekarang saya ada di booth-nya Bluebird Group di Periglindo Electric Vehicle Show 2024 atau PEVS. Dan di sebelah saya ini ada sebuah taksi listrik terbaru dari grup Bluebird yaitu All New BYD E6. Seperti apa? Kita simak videonya. Nah, Bluebird ini sebenarnya udah menggunakan taksi listrik itu udah cukup lama ya, sejak tahun 2019 atau berarti kalau dari tahun ini sampai tahun segitu tuh berarti sudah sekitar 5 tahun ya. Dan selama 5 tahun ini mereka udah punya dua produk taksi listrik. Yang satu taksi listriknya jadi dipakai sama BYD E6 yang model lama, dan satu lagi untuk Silverbird itu yang menggunakan Tesla yang model X ya. Dan sekarang tepat di 5 tahun beroperasinya taksi listrik Bluebird, itu Bluebird meluncurkan versi terbaru dari BYD E6. Jadi setelah 5 tahun kan selalu berganti taksi ya kan, permajaan gitu. Dan mereka mengganti taksi tetap dengan BYD E6 tapi versi terbarunya seperti ini. Jadi kalau mengenai mobil ini seperti mini MPV ya. Jadi sebenarnya mobil ini memang bukan 7 seater tapi memang masih 5 seater, tapi memang ukurannya memang cukup panjang gitu, seperti halnya sebuah MPV yang standar ya kan. Dan kita lihat dari sini, kalau kita dari lihat tampilannya itu sudah mencerminkan desain BYD yang cukup modern ya di tahun seperti di era di 2010-an. Jadi sebenarnya kalau tampangnya ini kelihatan cukup lebih menarik lagi dibandingkan versi sebelumnya gitu. Dan kita lihat ini ada logo BYD yang model lama. Jadi kan yang banyak pasangan jalan itu yang BYD yang udah model baru, sedangkan yang ini masih menggunakan logo yang lama gitu. Dan karena dia full listrik, jadi di bagian grillnya itu tertutup oleh cover seperti ini gitu ya, dengan ada ornamen-ornamen di bagian tengah-tengahnya. Terus juga di bagian lampunya ini sudah menggunakan lampu proyektor. Biasanya udah cukup canggih ya kan. Dan di sini ini seperti rumah fog lamp, dan kalau kita lihat ini kayak gasnya kayak BYD Seal ya, kayak gitu ya. Terus kita lihat ke bagian samping. Nah, di sini kelihatan seperti MPV yang sesungguhnya kan. Di sini kelihatan dia punya ruang kaca baris ketiga yang cukup besar, tapi memang karena dia segini sehingga dia nggak punya jok untuk baris ketiganya di belakang situ. Jadi cuma 1-2 saja ya kan. Dan di bagian sini ini untuk tempat ngecasnya seperti itu. Jadi udah standar CCS 2 seperti kebanyakan mobil listrik yang ada di Indonesia gitu. Dan di sini ada tulisan space, ini di bagian list pintunya, list kacanya, dan ini ada tulisan stiker e-Bluebird yang menegaskan bahwa taksi listrik dari Bluebird gitu. Nah, di sini dia menggunakan pelek Silverbird, maksudnya dia menggunakan pelek dari single tone dari BYD juga. Ini ukuran itu sekitar berapa, 17 inci ya gitu. Dan ini menggunakan ban dari Chaoyang, karena ini mobil ini masih diimpor dari Cina gitu. Lanjut ke belakang. Nah, jadi kayak gini tampang belakang dari BYD E6 ya kan. Jadi ini tulisan E6 ya, E6 di sini, dan ini kelihatannya cukup modern ya, mengingatkan saya pada sebuah MPV Toyota pada era tahun 2000-an seperti itu. Nah, di sini kita lihat di sini masih menggunakan logo BYD yang lama yang bulat begini, dan juga list chrome yang terlihat elegan dan sudah menggunakan lampu yang LED seperti ini gitu ya. Dan udah itu aja. Ada 4 buah sensor parkir ya di bagian sini yang sudah terintegrasi di bagian bumpernya. Lalu kita lihat bagasinya. Jadi bagasinya cukup besar ya. Tuh seperti ini. Jadi kelihatan di sini ada kayak ini ada apar ya. Dan ini aparnya juga khusus untuk mobil listrik seperti ini. Ini udah jadi peralatan standar untuk sebuah taksi, untuk sebuah mobil yang bertenaga listrik begitu. Kemudian dia juga kelihatan dia punya ruang bagasi sangat besar ya kan. Jadi bisa cocok untuk membawa barang-barang agak banyak untuk sebuah taksi begitu. Dan kelihatan sendiri bahwa memang mobil ini merupakan mobil 5-seater bukan 7-seater gitu ya. Karena memang secara mungkin kalau dari luar sekilas bisa ya, tapi kalau dari dalam ini memang agak sempit untuk masukin jok baris 3 gitu, sehingga memang lebih pas jadi sebagai mini MPV yang bisa muat sampai 50 penumpang saja gitu ya. Terus juga di sini ini ada kayak lampu kabinnya, lampu bagasinya tuh yang warna kuning-kuning gitu. Terus juga di sini ya hanya itu aja sih seperti itu, dan bagian bawahnya ada kayak penyimpanan di bagian bawah ini gitu ya. Oke, kita lihat lanjut ke dalam interior. Nah, jadi seperti ini interior dari BYD E6 ya kan. Jadi di sini dia punya tampilan yang terlihat elegan gitu ya, khas sebuah BYD di zaman era 2010 begitu. Tapi kalau kita bandingkan sama mungkin BYD E6 yang lama gitu ya, mungkin memang terasa desainnya agak konvensional. Kalau kayak yang E6 yang lama itu kan karena agak bertumpuk-tumpuk begitu ya desainnya. Tetapi kalau desain ini memang kelihatan seperti ya mobil keluarga yang elegan, modern yang
ordinary family car begitu ya. Dan karena ini adalah sebuah taksi, maka memang sudah dilengkapi dengan perlengkapan khusus taksi Bluebird. Kayak misalkan di sini ada stiker nomor mobilnya, terus juga di bagian tengah sini, di bagian bawahnya ada kayak layar untuk argonya ya kan. Jadi di sini kelihatan identitas kayak foto dari taksinya, pengemudinya, drivernya, siapa orangnya, terus juga berapa argo dari taksi itu sendiri seperti itu. Dan di sebelah kanan sana, di sebelah kanan setir ini ada kayak semacam tatakan ini buat taruh HP gitu ya. Terus juga mengenai desainnya, ini kalau lihat dari setirnya ini sudah menggunakan setir pang 3 seperti ini. Tapi memang hanya tombol-tombol itu di bagian sebelah kanan saja. Ini buat audio seperti itu. Jadi memang masih sangat basic. Terus juga di bagian panel instrumennya itu juga masih analog semua ya. Analog di bagian kiri kanannya. Jadi bagian kiri itu buat speedometer. Dan kalau jadi kalau di sini tuh ada kayak semacam bus ya. Oh, ini KW-nya nih. Jadi kayak tenaganya di sini. Terus juga sebelah kanan ini buat speedometernya seperti itu ya. Lalu bagian tengahnya ini adalah head unit yang cukup besar ukurannya. Jadi lupa berapa ukurannya. Tapi ini sudah menggunakan tampilan yang cukup modern seperti kebanyakan body saat ini. Kayak misalkan di sini ada radio, audio, terus juga ada informasi tentang mobilnya seperti itu, terus melengkap ada di head unit ini. Terus juga ada tulisan Build Your Dreams di sini. Lalu juga ada 2 buah kisi AC di sini. Dan bagian tengahnya ada kayak tombol-tombol untuk kayak eco, terus ada sensor parkirnya, terus juga ada untuk wipernya gitu, untuk volume di sini semuanya, untuk hazard, dan untuk pengatur transmisinya. Di sini ada P, R, N, D begitu. Dan di sebelah sini ada kayak 2 buah holder dan juga rem parkirnya sudah model elektrik gitu ya. Di sini juga ada console box yang cukup besar. Ini ada USB port dan juga port outlet. Terus juga dia punya jok depan, 2 jok depan yang terlihat nyaman karena ini sudah menggunakan bahan kulit yang sangat berkualitas begitu ya. Jadi bagian headrestnya, bagian punggungnya semua dilengkapi lapisan kulit seperti ini, dilengkapi dengan jahitan warna putih begitu. Dan nggak lupa juga lampu kabinnya sudah menggunakan LED. Nah, seperti ini ruang kabin dari jok baris kedua dari BYD E6 yang menjadi armada taksi Bluebird. Dan menurut saya ini posisi duduknya terlihat lebih proper ya. Kenapa? Karena ini kelihatan lebih tinggi dibandingkan di bagian depan sana. Terus juga entah kenapa ini busanya juga cukup empuk ya kan. Jadi ini sangat nyaman buat duduk di sini. Terus juga dia punya legroom yang terlihat cukup besar. Ini mungkin agak kelihatan maju ya joknya, tetapi sebenarnya untuk segini masih cukup banget ya kan, masih secengkal ukur legroomnya. Apalagi kalau bagian sini itu pasti lebih lega lagi begitu. Cuma sayangnya di sini nggak ada 2 buah kantong jok seperti itu, tapi memang sama-sama joknya baik depan maupun belakang semuanya sudah menggunakan balutan kulit begitu ya. Terus juga di sini di bagian jok sendiri sudah lengkap ya dengan 3 buah headrest ya kan, dengan seatbelt yang lengkap di 3 titiknya, tapi nggak ada armrest juga begitu. Dan sama seperti depan juga, ini sudah menggunakan lampu kabin, sudah menggunakan LED seperti itu. Terus juga tadi lengkap ya, kayak power window, depan belakang semua udah lengkap. Terus juga ini lapisannya kayak semacam piano black ya, tapi ini agak kasar di bagian sini gitu. Terus juga ini ada plastik, di sini juga plastik gitu ya. Dan di sini juga ada laci penyimpanan yang cukup besar di sini, bisa buat taruh botol, taruh kertas gitu ya, seperti itu. Oh, dan kalau lupa ketinggalan di bagian tengah lagi, bagian bawah sini ada kisi AC dan juga di bawahnya ada 2 buah USB port seperti itu. Nah, jadi kayak gini ruang mesin dari BYD E6. Sebenarnya bukan ruang mesin sih, tapi tepatnya ruang buat motor listrik dan semua berkaitan dengan kelistrikan di bagian mobil ini gitu ya. Dan BYD E6 dia punya tenaganya itu dari motornya, motor listrik itu punya tenaga sekitar 70 kW dan torsinya itu 180 Nm. Lalu dengan baterainya itu ternyata cukup besar loh ukurannya, yaitu sekitar 71 kWh dan menggunakan teknologi unggulan khas BYD yaitu Blade Battery. Jadi memang menggunakan basis dari LFP, lithium fosfat itu ya. Dan kemudian dengan menggunakan Blade Battery ini memang diklaim bahwa baterai ini tidak mudah pecah atau tidak mudah saat jadi kecelakaan seperti itu. Dan di sini memang nggak ada cover sama sekali, jadi nggak tertutup apapun, dan juga tidak ada yang jadi frunk atau jadi taman bagasi di depan sini seperti itu ya. Walaupun begitu di sini sudah ada hidrolik gitu ya di bagian kap mesin. Jadi kalau biasanya kalau kap mesin kan ada kayak tongkat untuk nyangkutin sini ya, tapi kalau ini nggak ada sama sekali, jadi lebih gampang buat buka-buka motor di bagian depan sini seperti itu. Terus juga
mobil listrik ini dia punya jarak tempuh yang lumayan jauh ya kan untuk sebuah mobil listrik yang taksi ini. Itu kalau dasar sekitar 500 km lebih. Jadi kalau untuk perjalanan jauh, apalagi taksi ini kan biasanya kan pasti akan dipakai jarak jauh kan gitu. Misalkan dari ngantar bandara ke tempat kerja ataupun ke hotel atau ke tempat tinggal itu pasti akan berkali-kali perjalanan taksinya seperti itu. Dan ini adalah memang jadi tambahan yang baru ya dari pengganti E6 yang lama digantikan yang baru seperti ini. Dan membuktikan bahwa Bluebird itu udah percaya dengan BYD dengan ketangguhan yang dipakai selama ini, meskipun secara unitnya memang belum seperti mobil yang biasa ya bermesin bensin gitu, tetapi setidaknya jadi bukti bahwa mobil listrik juga bisa dipakai untuk kerja keras loh, contohnya seperti taksi seperti ini begitu ya. Dan kabarnya ini memang untuk tahap awal Bluebird akan menghadirkan 25 unit untuk operasional di Jakarta gitu ya untuk taksi listrik yang BYD E6 terbaru ini, dan nanti akan terus bertambah secara bertahap begitu. Oke, sekian dulu video mengenai BYD E6 yang menjadi armada taksi Bluebird terbaru. Terima kasih sudah nonton video ini dan jangan lupa juga klik like, share juga subscribe channel Indra Fatan dan sampai video selanjutnya. Bye bye.